Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penurunan rumus band gap, metode Kubel-Kammung, dan metode Tauge-Plot. Materi tersebut merupakan salah satu materi dari karakterisasi senyawa anorganik dengan dosen pengampu Eko Prabowo Hadisantoso MP.Kim. Sebelum masuk ke penjelasan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tara Alfianti dengan NIM 120 70 480 dari jurusan Kimia semester 6, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan penurunan rumusnya, kita harus tahu apa itu spektrofotometer DRS. Spektrofotometer ini didasarkan pada pengukuran intensitas UV vis yang direfleksikan oleh sampel. Dasar metode ini cukup sederhana, yaitu jika material disinari oleh gelombang elektromagnetik, maka foton akan diserap oleh elektron dalam material tersebut. Ketika suatu cahaya mengenai bahan, maka sebagian akan diserap, sebagian dipantulkan, dan ditransmisikan. Nah, pada dasarnya terdapat 3 proses interaksi antara foton dengan elektron dalam bahan, yakni absorpsi, emisi spontan, dan emisi terimbas. Energi foton itu sama dengan Hv. Selanjutnya kita masuk ke penurunan rumus metode Kubel-Kammung. Perhitungan dengan metode Kubel-Kammung itu didasarkan pada rumus Fr sama dengan K per S sama dengan 1 min R kuadrat per 2R. Di mana Fr-nya ini merupakan faktor Kubel-Kammung, K-nya ini merupakan koefisien absorpsi, S-nya merupakan koefisien scattering, kemudian R-nya itu merupakan nilai reflektansi. Nilai K pada persamaan sebelumnya itu memiliki hubungan dengan energi foton, di mana E sama dengan Hv. Sehingga K sama dengan A dalam kurung E min EG pangkat M per 2. Nilai K pada persamaan sebelumnya nantinya akan diganti dengan nilai K yang memiliki hubungan dengan energi foton tersebut. Sehingga Fr sama dengan K per S sama dengan A dalam kurung E min EG pangkat M per 2 per S. Kemudian dikuadratkan untuk menghilangkan pangkat M per 2-nya. Sehingga menghasilkan Fr kuadrat sama dengan A per S kuadrat dikali E min EG pangkat M, di mana A ini merupakan konstanta proporsional, kemudian EG-nya itu merupakan energi band gap-nya. Lalu untuk transisi yang diperbolehkan, nilai M-nya itu nanti diganti dengan angka 1, sehingga hasilnya itu Fr kuadrat sama dengan A per S kuadrat dikali dengan E min EG, atau bisa juga ditulis dengan Fr kuadrat sama dengan A per S kuadrat dikali E dikurang A per S kuadrat dikali EG, di mana Fr ini merupakan Y, kemudian A per S kuadrat ini merupakan nilai A, nilai E itu merupakan nilai X, dan nilai A per S kuadrat EG itu merupakan nilai B. Kemudian, dari persamaan sebelumnya kan didapatkan nilai Y sama dengan AX plus B. Nah, jika nilai Y-nya itu disama dengankan 0, maka nilai energi fotonnya itu sama dengan nilai band gap sampel. Nantinya persamaannya juga akan berubah, di mana Fr-nya nanti diganti dengan 0 sama dengan A per S kuadrat E min A per S kuadrat EG. Kemudian nanti A per S kuadrat E pindah ke ruas kiri sama dengan A per S kuadrat EG. Nantinya hasilnya itu E sama dengan EG, yang artinya nilai energi fotonnya itu sama dengan nilai band gap-nya. Lalu dari persamaan tersebut itu nantinya dapat dibuat kurva atau diplot antara Fr Hv kuadrat versus dengan Hv. Contoh grafiknya dapat teman-teman lihat pada slide di layar. Selanjutnya itu ada penurunan rumus dari metode Tauge-Plot, di mana AHV sama dengan B kali Hv min EG pangkat Y. Keterangannya itu A ini merupakan absorbensi, EG-nya itu merupakan nilai energi celah pita, H-nya ini merupakan konstanta Planck, lalu V-nya ini frekuensi, B-nya konstanta, dan Y-nya itu merupakan nilai 1 per 2 untuk direct tipe dan 2 untuk indirect tipe.
Metode Touchplot ini berhubungan dengan hukum Lambert-Beer, di mana hukum ini menyatakan bahwa adanya hubungan linier antara absorbensi dengan konsentrasi larutan sampel. Rumus dari hukum ini yaitu A sama dengan log I0 per I sama dengan min log T. Atau bisa juga AHV pangkat N sama dengan A0 kali HV min EG. Kemudian dari persamaan tersebut terdapat energi foton, di mana energi foton ini sama dengan HV sama dengan HC per lambda, yang nantinya menghasilkan nilai 19,85 dikali 10 pangkat min 26 per lambda. Dengan hasil akhirnya itu sama dengan sama dengan 19,85 kali 10 pangkat min 26 EV kali 10 pangkat 9 Nm per 1,62 kali 10 pangkat min 19 kali lambda. Dari persamaan sebelumnya kan diketahui bahwa hukum Lambert-Beer itu A sama dengan I0 per I. Nah, di sini I0 per I-nya itu sama dengan E min AD. Kemudian diubah jadi log I0 per I sama dengan log E min AD. Atau sama dengan juga min AD log E. Log I0 per I ini kan tadi diketahui itu adalah nilai A. Maka dihasilkan A sama dengan AD log E. Alfanya itu sama dengan A per D log E. Dengan nilai E-nya itu sama dengan 0,4343. Kemudian nilai A-nya itu alfanya menjadi 2,303 A per D. Nah, karena D-nya itu sama dengan 1 cm pada kuvet, maka nilai A-nya sendiri menjadi 2,303 A. Berikut ini merupakan contoh grafik metode Touchplot, di mana akan diolah menggunakan Excel, kemudian akan diplot atau dibuat grafik di dalam Origin. Pada grafik pertama itu merupakan hubungan alfa HV pangkat setengah terhadap energi, dan grafik keduanya itu merupakan hubungan antara alfa HV kuadrat terhadap energi. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.